Iran akan tumbang, Khamenei akan mati, presidennya sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Ternyata dalam waktu 4 hari serangan tentara, Khamenei memang meninggal, tapi tentaranya tidak kalah kuat. Akhirnya setelah 4 hari, Donald Bebek minta gencatan senjata. Betul kata Haji Roma Irama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Maka naik level 2. Apa itu? Ekspansi tentara. Jadi nanti kalau terjadi di tempat lain, kita sudah baca polanya. Oh, ini dulu. Pertama, kerahkan massa dengan uang dari luar negeri, melalui intelijen, melalui macam-macam agen-agen. Kalau gagal pengerahan massa, maka akan masuk serangan tentara. Karena gagal pengerahan massa, maka masuklah tentara. Dan mereka punya prediksi hanya 4 hari saja. Dalam 4 hari Iran akan tumbang, Khamenei akan mati, presidennya sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Ternyata dalam waktu 4 hari serangan tentara, Khamenei memang meninggal, tapi tentaranya tidak kalah kuat. Akhirnya setelah 4 hari, Donald Bebek minta gencatan senjata. Betul kata Haji Roma Irama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Dan sampai hari ini masih bertahan dengan tawar-menawar, Selat Hormuz dan lain sebagainya. Ini pola bisa terjadi dimanapun. Tapi kalau negara itu terlalu kecil untuk dikerahkan massa, tidak perlu pakai tentara terlalu banyak, cukup dicomot malam-malam, gak perlu banyak, hanya beberapa pasukan datang untuk mengambil kepala negara. Ini terjadi di Venezuela. Apa yang dialami oleh siapa namanya itu? Maduro. Saya sebetulnya ingat, cuman ngetes aja. Maduro ditarik. Jadi 3 pola ini terjadi. Kalau negara itu lemah, comot aja langsung. Kalau dia kuat, kacaukan dengan unjuk rasa. Gagal unjuk rasa, tentara. Maka pertahanan benteng terakhir NKRI ada pada tentara. Tentara ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Indonesia bukan gurun pasir seperti Iran. Indonesia maritim. Maka yang menjaga pantai-pantai, pelabuhan-pelabuhan tikus, hutan-hutan bakau ini, yang paling berat perjuangannya adalah angkatan laut marinir. Maka oleh sebab itu tadi jenderal mengatakan ke saya, ini latihan nembak Ustaz. Soalnya kalau nggak dilatih nanti lupa cara menembak. Saya pun ikut juga tadi. Terus ditanya, gimana perasaan Ustaz setelah menembak tadi? Lepas segala kemarahan saya. Saya lepaskan ke peluru-peluru itu. Itu makanya ceramahnya udah agak lembut ini. Kalau nggak biasanya ke suara menggelegar. Jadi menjadi tentara itu bukan saja sekedar pengabdi negara, tapi juga insya Allah menjadi amal soleh. Berapakah umur Nabi Muhammad ketika menjadi panglima perang Badar? Jangan jawab. Kalau saya dalam ceramah itu ada seperti bertanya, nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Berapakah umur Nabi Muhammad SAW ketika menjadi panglima perang Badar? Kita hitung sama-sama. Nabi mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Pindah ke Madinah tahun kedua terjadi perang Badar. Jadi kalau gitu cara ngitungnya 40 tambah 13 tambah 2. Memang jam-jam segini susah ngitung memang.
40 tambah 13 53. 53 tambah 2 55. Nabi Muhammad SAW umur 55 menjadi panglima perang. Naik kuda dari Madinah ke Badar jaraknya 150 km. Kalau 150 km naik kuda sekarang 2 jam, kata pelatih kuda 1 jam naik kuda itu sama dengan 1000 kali push up, Ustaz. Apa maknanya? Bahwa Nabi itu umur 55 sangat sehat jadi panglima perang. Itu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sekarang umur 55? Diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, jantung koroner. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Ini kayaknya Ustadz Somad dapat bocoran ini. Enggak. Jadi yang pertama mesti sehat. Ustadz Somad kelihatannya sehat. Tadi malam dari Jakarta naik pesawat, langsung landing Sorong, sarapan di rumah Haji Nur, langsung bersama Ustadz Fadlan. Sekarang sudah tausiah. Ustadz ada penyakit. Saya tidak ada penyakit. Kenapa? Saya nggak pernah periksa. Tapi tentara mesti periksa berkala, medical check up, karena dia tidak hanya menjaga istrinya, dia tidak hanya menjaga anaknya. TNI, Angkatan Laut, Marinir menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka katakan ke istri, aku tidak hanya menjagamu sayang, sedangkan ibu pertiwi aku jaga, apalagi ibu anak-anakku. Ini tentu. Nabi Muhammad SAW bukan hanya imam sholat. Nabi Muhammad bukan hanya sekedar khotib Jumat. Nabi Muhammad panglima perang, umur 55 tahun. Perangnya namanya Perang Badar. Pasukannya 313 orang, musuhnya 10 kali lipat alias 3000 orang. Dan Nabi Muhammad menang. Berapa dapat ghanimah, harta rampasan perang? Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh seorang penulis dari India namanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Berapa harta rampasan perang yang diperoleh waktu perang Badar? Di situ tertulis la taqillu an 50 alfi dinarin, 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping. Satu keping uang dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram dengan harga emas sekarang yang 1 gramnya 2 juta, sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama sahabat 2 juta. Nego. 4,25 gram biar mudah ngitungnya, 2 kali 4 8 juta satu keping, 8 juta kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang? Mestinya untuk tes seleksi TNI soalnya begini, mesti bergizi, berkualitas. Berapakah umur Nabi Muhammad ketika menjadi panglima perang Badar? Berapakah jarak kilometer dari Makkah ke Badar? Berapakah harta rampasan perang kalau dihitung dengan harga rupiah sekarang? Satu keping 8 juta kali 50.000 keping. 8 kali 5 berarti 400 miliar. 400 miliar harta rampasan perang. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, lemah, letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaannya mau mati. Itu bukan Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Itu Nabi Muhammad yang digambarkan oleh Snok Horgronye, yang pura-pura masuk Islam, mau merusak Islam. Dia gambarkan Nabi Muhammad itu lemah. Nabi Muhammad itu hanya memikirkan akhirat. Nabi Muhammad itu sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 400 miliar